Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah keluarga, masih tetap di rumah kita masing-masing. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Mari Bapak Ibu, kita akan mengambil saat teduh, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, jikalau pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti ibadah keluarga di rumah kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan senantiasa hadir di dalam hati kami dan juga pikiran kami. Dan kami menyerahkan ibadah yang akan kami bangun pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan kuat kuasa penyertaan Roh Kudus. Kiranya senantiasa menyertai ibadah kita mulai dari awal, pertengahan hingga selesainya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 453. Kita nyanyikan baitnya yang kedua. Yesus kawan yang sejati. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menggumulkan sebagian akan firman Tuhan.
kita mengambil saat teduh. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia, pada malam hari ini kami hendak menggumuli sebagian akan firman Tuhan. Berkati kami setiap keluarga yang akan menggumuli firman Tuhan, agar apa yang akan kami pelajari, apa yang akan kami pergumulkan, dapat menjadikan pedoman di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menjabarkan firman Tuhan, kiranya Engkau kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, agar apa yang terucap itu semua seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Ya Tuhan, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, jikalau di dalam setiap kami melakukan aktivitas, kami sering menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terlebih-lebih, kami sering lupa akan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan mau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan penuh sukacita, dan kiranya renungan pada malam hari ini bisa menjadikan berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Efesus pasalnya yang ke-6. Kita akan bersama-sama membacanya dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya akan mengulangi lagi. Efesus pasalnya yang ke-6, kita akan bersama-sama membacanya dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Taat dan kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca firman Tuhan, menggumulkan firman Tuhan, terlebih-lebih dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, judul renungan kita pada malam hari ini, jangan emosi, tetapi berilah solusi. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga adalah awal dari kehidupan kita. Bagaimana tidak? Karena
kita ada sampai saat ini itu semua berasal dari keluarga. Maka jika keluarga itu ada kebahagiaan, ada keharmonisan, maka ketika kita melakukan sesuatu di luar, maka tentu akan terasa nyaman. Lalu bagaimana jika keluarga tidak ada keharmonisan, tidak ada kebahagiaan, di dalamnya hanya ada pertengkaran, perselisihan, cekcok, adu mulut, maka tentu seisi rumah yang ada di dalam keluarga itu pasti akan merasakan ketidaknyamanan. Ketika akan melakukan sesuatu, pekerjaan, aktivitas di luar, tentu akan membawa banyak beban pikiran. Bacaan kita pada malam hari ini dari Efesus 6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-9. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada kita bahwa arti penting keluarga di dalam kehidupan kita. Yang pertama yang diingatkan oleh Rasul Paulus adalah menghormati orang tua. Loh, kenapa harus kita menghormati orang tua? Karena orang tua yang melahirkan kita, itu yang pertama. Yang kedua, orang tua yang mendidik kita sampai saat ini. Yang ketiga, orang tua yang memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kita sama-sama membaca dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-5. Di situ ditekankan bahwa kita harus menghormati ayah dan ibu. Suatu perintah yang penting seperti nyata dari janji ini, supaya kita berbahagia dan panjang umur di bumi. Perintah ini digarisbawahi, dinyatakan dengan tambahan arti kata penting oleh Rasul Paulus. Karena jikalau kita sebagai anak tidak menghormati ayah dan ibu kita, maka apa jadinya rumah tangga? Oleh sebab itu, di dalam setiap rumah tangga haruslah ada saling menghormati antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Bagaimana sih cara menghormati? Apakah hanya dengan kita berdiam saja, mengangguk-anggukkan kepala saja? Oh tidak, tidak seperti itu Bapak Ibu. Bahwa menghormati itu, yang pertama harus bisa mempercayakan tugas atau pekerjaan ataupun mandat kepada orang lain. Contoh paling gampang adalah
Seringkali kita sebagai orang tua pada masa-masa pandemi ini menuntut anak kita untuk selalu belajar di rumah. Hei kamu, belajar dong, jangan mainan HP melulu dong. Ketika mandat dari orang tua sudah disampaikan kepada anak, dan anak pun melakukannya dengan senang hati. Ketika si anak melakukannya dengan senang hati, di situ ada relasi yang baik. Dan penyampaian mandat itu pun harus dengan rasa kasih. Bukan dengan bernada seperti marah-marah ataupun dengan ancaman. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Hei, nak, sudah waktunya belajar. Ayo belajar, HP-nya ditaruh. Dan si anak pun ketika diberikan perintah dengan rasa penuh kasih sayang, dengan intonasi atau nada yang lembut, pastilah si anak akan melakukan tugas itu. Yang kedua, ketika kita sudah bisa mempercayakan tugas kepada orang lain, yang kedua adalah kita harus bisa dipercaya. Dipercaya untuk melakukan tugas itu. Seringkali pertengkaran di dalam rumah tangga itu karena miskomunikasi. Suami, istri mempercayakan suaminya untuk bekerja. Dan ketika mandat itu sudah diberikan, tetapi apa? Ketika sang suami tidak bisa dipercaya untuk menerima tugas itu, yang terjadi akan ada pertengkaran. Pun demikian dengan istri. Ketika dipercaya untuk mengelola keuangan keluarga oleh sang suami, dan sang istri pun dengan bangganya menghabiskan keuangan keluarga untuk berbelanja kebutuhan-kebutuhan yang tidak penting. Pun demikian suami pasti akan merasa marah karena mandat atau tugas yang dipercayakan kepada sang istri tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Begitu juga dengan orang tua terhadap anaknya. Mempercayakan tugasnya yaitu belajar, bersekolah dengan baik. Ketika itu tidak dilakukan dengan baik, orang tua pun pasti akan merasa marah. Inilah arti pentingnya saling menghormati antara anggota keluarga yang satu dengan anggota keluarga yang lain. Mempercayakan tugas kepada salah satu anggota keluarga
Dan ketika kita sudah dipercaya untuk melakukan tugas itu, lakukanlah dengan baik. Melakukan pekerjaan dengan ketulusan hati. Seperti pada ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Melakukan pelayanan dengan tulus. Melakukan pelayanan dengan kasih. Ketika kita sudah melakukan pelayanan itu dengan kasih, dengan ketulusan hati, maka saya juga yakin dan percaya bahwa keluarga itu akan harmonis, akan membentuk suatu jalinan komunikasi yang baik antar tiap-tiap anggota keluarga. Karena mereka sudah bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain, sudah bisa dipercaya untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tiap-tiap anggota keluarga dengan baik. Maka keluarga itu pasti akan bisa menjalin komunikasi antara satu anggota keluarga dengan yang lain dengan baik. Mendidik anak bukan dengan kemarahan. Seringkali kita sebagai orang tua di saat-saat seperti ini, saya yakin dan percaya mungkin ibu-ibu yang ada di rumah sekarang ini pasti lagi sibuk-sibuknya untuk mendidik anak-anaknya. Bagaimana tidak? Sekolah sekarang dilakukan dari rumah masing-masing. Tiap pagi yang pertama dilihat adalah handphone dari WA. Karena tugas sekolah itu biasanya dikirim melalui WA. Waduh, tugasnya banyak. Belum lagi mengatur masalah bersih-bersih rumah, belum mencuci pakaian, belum memasak. Masih banyak kegiatan-kegiatan di rumah yang belum diselesaikan. Sudah terbentur dengan tugas dari anak-anak kita. Belum lagi ketika kita sudah memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, lalu anak-anak kita masih belum bisa mengerjakan dengan baik. Di situ kadangkala kita diingatkan kembali oleh Rasul Paulus pada ayatnya yang keempat, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Apa sih ajaran dan nasihat Tuhan? Simpel kok Bapak Ibu. Hukum kasih. Kasih itu apa? Sabar, lemah lembut.
Itu yang harus kita terapkan di dalam mendidik anak-anak kita. Ketika kita sudah bisa membangun dan juga mendidik mental anak-anak kita dengan kasih, dengan kelembutan, dengan kesabaran yang tertanam di dalam pikirannya, ketika mereka sudah beranjak dewasa, pastilah mereka akan memberikan kasihnya juga kepada anak-anaknya. Ketika anak-anak sudah kita didik dengan penuh kesabaran, kita sebagai orang tua sudah menjalankan tanggung jawab kita. Walaupun di masa-masa pandemi ini, kita sebagai orang tua pasti akan mengalami berbagai macam pergumulan dan juga permasalahan. Yakinlah bahwa ketika kita sudah mendidik anak kita dengan baik, kita bisa menghormati apa yang menjadi hak dan tugas dari anak-anak kita. Kita sebagai orang tua bisa memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita. Maka yakin dan percayalah bahwa di dalam keluarga itu akan timbul keharmonisan, akan timbul kebahagiaan, akan ada tawa dan canda di dalamnya. Ketika keharmonisan sudah mulai tampak, kebahagiaan sudah mulai ada, maka ketika kita sudah terjun di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun terjun di dalam kehidupan pekerjaan, di dunia pekerjaan, maka kita akan melakukannya dengan enak. Kita akan melakukannya dengan enjoy, tanpa adanya beban pikiran yang terlalu berat. Betul kan Bapak Ibu? Ketika kita sudah masuk di dalam dunia masyarakat, di dunia pekerjaan, lagi-lagi Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, janganlah engkau mendidik bawahanmu dengan ancaman. Jangan kita selalu menebarkan kata-kata yang bersifat ancaman, kata-kata yang bersifat menakut-nakuti orang. Jangan Bapak Ibu. Yang harus kita lakukan adalah memberikan kata-kata yang membangun kepada orang lain. Apalagi kita saat ini masuk di dalam bulan ke-4 setelah pandemi virus corona ini mulai diberlakukan. Banyak sekali tantangan, banyak sekali permasalahan, banyak sekali pergumulan yang harus kita hadapi. Baik itu di dalam dunia pekerjaan dan juga di dalam kehidupan rumah tangga kita.
ketika masalah itu sudah timbul, komunikasikanlah dengan baik. Ketika permasalahan itu ada, berbicaralah dengan baik. Menyampaikan segala sesuatu dengan baik. Kita harus bisa memberikan solusi, bukan dengan emosi. Karena saya yakin dan percaya, banyak di antara kita saat ini yang diperhadapkan dengan berbagai macam masalah, baik itu masalah perekonomian, masalah kesehatan, masalah tugas dan juga kegiatan anak-anak. Kalau kita menanggapinya langsung dengan emosi, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Hanya pertengkaran, hanya akan menimbulkan perselisihan, akan menimbulkan percekcokan antara yang satu dengan yang lainnya. Kalau kita menerima segala permasalahan, menyampaikan permasalahan itu dengan baik, dengan tutur kata yang lembut, dan kita yang dipercaya untuk bisa menyelesaikan masalah itu, memberikan solusi, bukan menghakimi, itu akan jauh lebih baik. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, pesan Rasul Paulus kepada kita semua adalah kita senantiasa harus setia dan rela hati untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Pekerjaan-pekerjaan yang bagaimana? Tugas dan tanggung jawab kita di dalam keluarga itu harus kita lakukan dengan baik, bukan dengan berpura-pura. Yang kita lakukan bukan kita berikan kepada manusia, tetapi kita berikan kepada Tuhan. Jika kita sudah mempunyai pikiran melakukan pekerjaan, melakukan tanggung jawab kita berikan kepada Tuhan, pastilah kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mendidik anak dengan baik, kita bisa menjalin komunikasi dengan istri dengan baik, dengan suami, dengan orang tua kita, mertua kita, saudara-saudara kita yang ada di rumah, dengan tetangga-tetangga sekitar kita. Kita bisa memberikan komunikasi yang baik dengan mereka. Yakin dan percayalah Bapak Ibu, bahwa mereka akan melihat karya Tuhan di dalam keluarga kita. Keluarga adalah istana yang paling megah bagi kita. Keluarga adalah pendukung kita di saat kita mengalami masalah. Keluarga adalah tempat di mana kita akan kembali
Keluarga adalah tempat di mana kita memulai kehidupan kita. Pandanglah istrimu, pandanglah suamimu, pandanglah orang tuamu, pandanglah anak-anakmu. Ada kebahagiaan yang mereka harapkan di mata mereka. Rangkullah mereka. Berikan kebahagiaan kepada mereka. Karena saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan dan juga melindungi keluarga kita. Seperti lagu yang terkenal dan juga menjadi judul film yang terkenal beberapa saat yang lalu adalah Keluarga Cemara. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Dan mutiara yang tiada taranya adalah keluarga. Jagai anak-anakmu, jagai istrimu, hormati orang tuamu. Maka keluarga kita akan bisa memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan menyambut firman Tuhan pada malam hari ini dengan bersama-sama kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat nomor 318. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua. Berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kaulah tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita, tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam doa syafaat.
akan saya berikan waktu kepada Bapak Ibu semua yang ada di rumah untuk menyampaikan apa yang menjadi harapannya. Harapan terhadap suaminya, harapan terhadap istrinya, harapan terhadap anak-anaknya, dan juga harapan terhadap orang tua. Walaupun anak kita jauh atau sengaja menjauh, doakan mereka Bapak Ibu. Doakan mereka. Bahwa mereka di dalam doa, mintalah kepada Tuhan untuk senantiasa memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu dan juga anak-anak. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu untuk mengambil saat teduh dan berdoa secara pribadi. Ya Tuhanku, kami sebagai anak-anak-Mu ingin menyampaikan keluhan kami ya Tuhan. Permasalahan kami, pergumulan yang kami hadapi di dalam keluarga kami, baik pergumulan dengan anak kami, pergumulan dengan istri kami, pergumulan dengan suami kami, ataupun pergumulan dengan orang tua kami ya Tuhan. Tuhan, sebagai manusia, kami kadang merasakan letih, terkadang kami merasakan capek, terkadang kami merasakan kejengkelan yang amat sangat di dalam hati kami ya Tuhan. Kesakitan yang amat sangat di dalam hati kami. Ya Tuhanku, kami mohon kiranya Tuhan menguatkan hati kami ya Tuhan, di dalam menghadapi setiap permasalahan, pergumulan di dalam rumah tangga kami. Kuatkan kami ya Tuhan, kuatkan tiap-tiap anggota keluarga kami ya Tuhan. Kami menyerahkan segala pergumulan, segala permasalahan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan jawaban atas doa-doa kami, atas doa dari keluarga-keluarga yang saat ini sedang menghadapi permasalahan, pergumulan. Nyatakanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Tuhan akan membersamai kami. Terima kasih ya Tuhan atas pembelajaran-Mu pada malam hari ini. Engkau memperingatkan kami, anggota-anggota keluarga, kami sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, untuk terus bisa memberikan rasa hormat kami, untuk terus bisa memberikan rasa kasih sayang kami, ketulusan kami, kerendahan hati kami, di
di dalam keluarga kami. Yang kami inginkan adalah keluarga kami bisa hidup berbahagia, keharmonisan di dalam keluarga. Kami mohon campur tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sedang menghadapi pelajaran-pelajaran di dalam sekolahnya yang dilakukan di rumah masing-masing. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, berikan kepandaian, kepintaran, dan kami sebagai orang tua yang mengajarkan anak-anak kami, berikan hikmat, kebijaksanaan, dan juga roh kesabaran, agar kami dapat mendidik anak-anak kami dengan baik. Berkati juga orang tua kami, di dalam kesehatannya, kiranya Tuhan juga senantiasa memberikan perlindungan kepada orang tua kami. Dan kami juga berdoa untuk istri kami ataupun suami kami yang saat ini sedang berusaha untuk mencukupkan kebutuhan keluarga. Kami berdoa bagi setiap orang tua yang saat ini sedang berjuang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Berkati setiap pekerjaannya, berkati setiap aktivitasnya, berkati setiap usaha yang dilakukannya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat bagi mereka. Dan kami juga memohon perlindungan daripada-Mu ya Tuhan, di dalam kami melakukan pekerjaan, melakukan aktivitas, karena kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa akan memberikan perlindungan bagi kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami yang ada di pemerintahan paling atas, Bapak Presiden, dan juga kami berdoa bagi para pemimpin yang ada di daerah-daerah. Berkati mereka ya Tuhan, berikan hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, kemampuan, dan juga kesehatan kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, dapat membawa bangsa dan negara kami ini untuk lepas dari pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kami. Tapi kami yakin dan percaya para pemimpin bangsa kami akan membawa bangsa dan negara kami ini menuju ke arah yang lebih baik. Memberikan rasa kedamaian, kesejahteraan, dan juga keadilan bagi rakyatnya. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Jember. Berkati Bapak Pendeta, para majelis, para ketua KRW, para pamong, para karyawan, dan semua yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan mau berkati mereka. Dan kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat yang saat ini sedang menderita sakit. Tuhan mau tilik mereka satu persatu, Tuhan jamah mereka, berkati setiap usaha yang dilakukannya, agar mereka dapat memperoleh kesembuhan. Nyatakan kuasa Tuhan di dalam obat-obatan, makanan, minuman, dan juga kasih sayang yang diberikan oleh keluarga, agar mereka dapat pulih dan kembali sehat seperti sedia kala. Dan kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat yang sedang menghadapi pergumulan,
Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka di dalam menghadapi setiap pergumulan, setiap permasalahan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Kami yakin dan percaya itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhanku, terima kasih. Kami juga berdoa bagi setiap pemuda-pemudi yang mendambakan pekerjaan, yang sedang mencari pasangan hidup. Kiranya Tuhan berikan yang terbaik kepada saudara-saudara kami ini. Banyak yang kami minta, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami. Inilah ya Tuhan, seruan doa, permohonan dan pengharapan kami. Semuanya ini kami naikkan melalui percaya kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini. Ingat, komunikasi adalah yang terpenting di dalam keluarga. Hubungi anak-anakmu yang jauh, hubungi orang tuamu, berikan perhatian kepada mereka. Sekecil apapun perhatian kita terhadap mereka, pasti akan membawa dampak yang luar biasa. Karena yakin dan percaya, Tuhan pasti akan menyertai setiap usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga pada malam hari ini dengan bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427. Ku suka menuturkan sebelum kita menerima berkat dari Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 427, kita nyanyikan baitnya yang pertama saja. Mari Bapak Ibu, kita akhiri ibadah keluarga malam hari ini dengan bersama-sama menerima berkat Tuhan yang akan disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus yang senantiasa memberikan perlindungan, kasih sayang terhadap kita, Roh Kudus yang senantiasa memberikan penghiburan, kiranya senantiasa menyertai kehidupan saudara dan saya hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah keluarga pada malam hari ini. Tetap semangat menghadapi pandemi ini, tetap mengikuti protokol kesehatan, dan Tuhan memberkati kita semuanya.